Ya, kita bersyukur hari ini terus bersama dengan kita ada Bapak Hari dari MPH bersama Ibu Ina. Selamat datang Bapak Ibu. Dan juga ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir. Kami sambut dengan sukacita. Ada yang menghubungi saya tadi malam, apakah ada ibadah dari rupanya dari Semarang ya, asal dari Semarang, dan saya katakan ada. Semoga bersama dengan kita karena ditanyakan jam berapa ibadah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rangkaian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah ini ya mengingatkan kita peristiwa yang sangat penting dan tidak akan terulang kembali. Hanya satu kali saja. Memang Yesus akan datang kedua kali, tapi tidak akan mengalami siksaan lagi, tidak akan mengalami penderitaan. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dalam pembacaan firman Tuhan ya, dari ayat demi ayat sangat jelas sekali bahwa Yesus begitu menderita, dan dalam kitab Yesaya dikatakan rupanya pun tak jelas lagi, babak belur, hancur, dan dia tidak melawan. Ya, memang ada satu peristiwa penting sebelum masuk dalam siksaan itu, yaitu di Taman Getsemani. Di situ satu pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dia berdoa, bergumul seperti pujian kita tadi. Hatinya sedih, rasa gentar yang luar biasa. Karena ada cawan, ada penderitaan yang dahsyat yang akan dialami secara manusia. Dia punya keinginan, dia punya kehendak supaya dijauhkan dari penderitaan itu. Tetapi jika memang harus meminum cawan itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yesus menang di Taman Getsemani. Yesus menang waktu dia bergumul dalam doa. Tetapi murid-murid kalah. Murid-murid lari kucar kacir. Murid-murid marah, emosi, ya menghadapi masalah. Ambil pedang, letakkan telinga seorang prajurit. Murid-murid menyangkal, murid-murid kabur. Bahkan ironisnya ada seorang yang mengkhianati dia, mencium, tapi ternyata itu ciuman palsu. Hati-hati dengan ciuman palsu. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hati-hati ciuman palsu, senyuman palsu, hati-hati pelukan palsu. Ya, berkata guru, rabi. Tetapi Yesus tahu. Yesus juga tahu kalau Petrus akan mengkhianati dia. Tapi Petrus tidak bisa dibilangin. Ya, merasa imannya mantap dan berkata, biar yang lain kabur, lari, saya tidak akan lari, mati bersama Yesus saya siap. Waktu zona nyaman kita bisa berkata begitu. Tapi ketika menderita, aduh susah ini, berat ini. Kalau tiba-tiba Tuhan izinkan penderitaan kita alami karena mengikut Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara tetap bertahan? Amin. Aminnya kan gak ada, kan hampir sedikit aja. Amin. Amin. Ada banyak orang-orang yang sedang mengalami penderitaan sekarang dan harus mempertahankan iman mereka. Di Taman Getsemani menang, kemudian ditangkap, jelas, dianiaya, dicambuk, diludahi. Ya, perkataan tadi, hormat raja orang Yahudi, sujud menyembah, itu bukan penghormatan yang sesungguhnya. Itu adalah olok-olokan, diolok-olok, diejek. Wah, ini raja, hei, kau selamatkan orang lain, kok kamu sendiri tergantung di situ, nggak bisa buat apa-apa. Mahkota duri diolok-olok sedemikian rupa. Dia bawa salib itu, saking gak kuat lagi karena hancur babak belur. Ada seorang lain, kita tadi sudah baca, yang akhirnya membawa kayu kasar itu sampai ke bukit tengkorak itu. Kemudian dia disalibkan. Menarik, yang terakhir, ini menjadi tema kita.
setelah menjalankan rangkaian penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa, dan dia tahu itu kehendak Bapa. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa adalah maut itu. Haruslah melalui penderitaan. Itu sebabnya dia menang dalam doa, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan dia mengalami itu semua, dia terima tanpa bantahan, tanpa penyesalan, tanpa amarah. Dia alami semua. Dan sampai di kayu salib, kalimat terakhir, sudah selesai. Itu yang terakhir. Setelah itu sudah selesai, namanya juga sudah selesai. Tetapi sebelum selesai, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dibuat, ada sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak. Belum selesai. Dan kita juga belum selesai di dunia ini. Amin. Coba Bapak Ibu lihat, belum selesai. Artinya ada yang harus kita kerjakan. Sebelum selesai, itu bisa terjadi bahwa kita harus mengalami penderitaan, mengalami siksaan yang dahsyat. Yohanes, kita lihat Yohanes pasal 19, tadi sudah kita baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang selesai? Sudah selesai. Ini penting. Apa yang selesai? Dalam memperingati kematian Yesus tahun ini, kita harus paham betul apa yang diselesaikan oleh Yesus. Menjadi pertanyaan kepada kita, sebenarnya siapa yang harus digantung di kayu salib itu? Seharusnya siapa yang harus digantung? Kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat orang yang digantung itu, orang yang terkutuk, orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar cuman curi ayam tetangga kemudian disalib, tidak. Ini kejahatan yang luar biasa. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi waktu dia disalib itu menjadi kutuk, dijadikan terkutuk. Sebenarnya manusialah yang terkutuk. Nah, kutuk-kutuk dari manusia itu dia terima. Saudara yang harus terkutuk, saya yang harus terkutuk, karena yang berdosa adalah saudara dan saya. Yang harus disalibkan sesungguhnya kita yang harus ada di kayu salib itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Menarik, ada 3 orang di situ. Jadi ada 3 orang yang terkutuk. Ini mewakili, 2 orang mewakili manusia kita, yang menjadi respon yang perlu kita lihat. Nah, sementara Yesus menanggung kutuk manusia yang harusnya dia manusia yang terkutuk, tetapi dia tanggung. Nah, tetapi ada 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan. Bagaimana respon mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 orang, ada 2 orang penjahat yang digantung di kayu salib itu bersama dengan Yesus. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau ganti penjahat itu, dan kitalah orangnya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju? Bukankah kita orang-orang berdosa? Secara khusus sebelum berjumpa dengan Yesus, kitalah yang digantung di kayu salib itu. Dan menarik, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Dalam Lukas pasal 23 ayat 32, tadi kita sudah baca, berkata begini, dan ada juga digiring 2 orang lain
yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi yang digantung itu pasti mati, tidak bisa tidak. Harus mati, itu hukuman mati. Jadi cara hukuman mati digantung, disiksa, ya, dianiaya luar biasa seperti itu, ya, sampai mati. Itu karena kejahatan. Dan betul dua penjahat ini layak di situ. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kita ada di sisi mana? Kiri atau kanan? Kita lihat, ya, apa respon kedua penjahat itu? Apa respon saudara dan saya? Ya, ketika kita mengingat kematian Yesus di kayu salib itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya yang layak digantung di kayu salib itu adalah kedua penjahat itu. Seorang berkata begini di ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Salah seorang penjahat berkata, kita layak. Ya, kalau penjahat itu saudara dan saya, kita akan berkata, saya layak. Sayalah semestinya yang disalibkan itu. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak layak untuk menerima siksaan yang dahsyat itu. Kitalah selayaknya, sebab kitalah orang berdosa, dan firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut, kematian. Jadi yang layak dihukum adalah penjahat, yang layak dihukum adalah orang yang berdosa, yang terkutuk itu adalah orang yang berdosa. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah. Dia kebenaran itu. Dia Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia Tuhan. Tetapi kita lihat, dia disalibkan di antara orang-orang berdosa. Wow, ini sesuatu yang sangat tidak enak untuk diterima secara manusia. Saudara mau berkorban untuk orang lain padahal orang itu sudah jahat. Ya, orang itu sudah melakukan hal yang tidak baik kepada saudara, kemudian saudara harus menggantikan posisi orang itu. Misalnya harus dihukum, kemudian saudara berkata, biar saya aja yang dihukum. Oh, enak saja. Dia yang salah. Akhir-akhir ini, ya, banyak orang yang sudah tidak mau lagi berkorban. Kalau sampai seperti itu, karena tidaklah mudah. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus sudah menang. Ya. Di kayu salib itu, dia berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tetelestai. Itu dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai ini penting bagi kita. Apa yang sudah selesai, apa yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi masalah utama dalam diri manusia yaitu hukuman atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib itu adalah maut itu. Upah dosa adalah maut. Ya, penyelesaian. Gangguan ya. Ya biasa karena dosa itu ada gangguan. Ya coba lihat kiri kanan, dosa itu mengganggu. Iya, kadang-kadang kita udah terlalu serius ya berusaha, tapi ada saja. Ini gangguan itu. Hati-hati jangan terganggu. Ada amin? Jangan terganggu. Oh itu pekerjaan iblis. Kalau itu apa? Thinking aja.
Dalam nama Yesus iblis enyah gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah selesai. Upah dosa adalah maut. Itulah yang diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Persoalannya bagaimana tanggapan kita? Taruhlah diri saudara di antara penjahat itu, atau saudara gantikan posisi penjahat itu. Saya gantikan posisi penjahat itu. Saya ada di sana. Ada Yesus di tengah. Kemudian ada penjahat lain di sebelah. Hari ini hari Jumat. Hari ini kita ada di salib itu. Kitalah penjahat itu. Hari ini Yesus kita lihat mengalami penderitaan. Hari ini kita menyaksikan kematian Yesus. Hari ini kita bersama-sama dengan Dia. Apa respon kita? Ini yang terpenting. Sudah selesai, ya betul selesai. Tapi apa respon kita dari sisi Yesus? Yesus menyelesaikan. Upah dosa adalah maut itu. Tapi siapa yang mengalami penyelesaian itu? Ini yang penting. Dan selesai dalam hal apa? Kebenaran yang pertama kita melihat dari peristiwa di kayu salib itu. Yang pertama adalah orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, baginya tidak ada lagi pengampunan. Selesai yang pertama. Jadi orang yang tidak mau bertobat, selesai dia. Orang yang tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau merendahkan diri, menganggap diri benar, dan dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dia selesai juga saat itu. Dia mati, selesai. Jangan pernah didoakan lagi orang yang sudah selesai dan tidak percaya kepada Yesus, kemudian kita doakan supaya masuk surga. Jangan, tidak ada gunanya. Selesainya pada saat keputusan di salib itu. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Salib itu, Injil itu adalah hakimnya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia selesai juga. Keputusannya selesai, final, yaitu masuk neraka. Ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang penjahat. Ya, memang dia penjahat kelas kakap. Responnya apa? Sekarang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Menghujat dia. Lah dia sendiri sedang menderita, sedang sakit, sempat-sempatnya menghujat Yesus. Mengeraskan hati. Dia tidak sadar kalau dia jahat. Sudah mau mati, tetap saja berbuat jahat. Ini luar biasa. Ya, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kamu kan Kristus, kamu kan hebat, kamu kan bisa buat mujizat. Loh kok kamu sendiri digantung gitu? Gimana sih? Raja macam apa ini? Kuasa macam apa ini? Ya, bukankah banyak manusia saat ini mengolok-olok Yesus? Yesus yang digantung di salib, enggak berpakaian lagi, kasihan sekali. Ya, diludahi. Ya, hormat raja orang Yahudi pukul, enggak buat apa-apa. Saudara, kalau kita saksikan ya, banyak peristiwa kalau kita dipukul orang dan kita diam, orang bilang nih bodoh kali kau. Balas dong. Betul atau betul? Bapak Ibu, betul atau betul? Oh, kamu sekali kau pukul, 3 kali kupukul kau. Macam-macam kau. Tapi Yesus enggak lakukan. Ya, bebaskan dirimu. Baru kami, kalau aja nggak bisa bebaskan dirimu, bagaimana mau bebaskan kami? Alah, sudahlah. Itu menghujat, mengeraskan hati. Dan orang yang mengeraskan hati, ya selesai juga dia, finish, selesai. Selesai. Orang yang tidak mau bertobat, selesai. Orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mau memperbaharui dirinya, tetap asik di dalam dosa-dosanya, tetap terikat dengan dosa-dosanya, dan ada kesempatan untuk datang kepada Yesus, tapi tidak digunakan dengan baik, maka selesai juga dia. Selesai, mati, masuk neraka. Karena tidak ada kesempatan lagi.
Tidak ada doa-doa yang bisa dipanjatkan kepada orang yang mati itu supaya dia masuk surga. Enggak ada, percuma. Waktu hiduplah. Dan sebenarnya kedua penjahat ini adalah kesempatan terakhir bersama dengan Yesus. Saya tidak tahu kesempatan kita apakah ini kesempatan terakhir bersama dengan Yesus. Jangan sampai kita mengikuti gaya hidup atau tingkah atau perbuatan penjahat yang satu ini, yang sempat-sempatnya menghujat Tuhan. Halo saudara, bapak, saudara, bertobatlah, jangan lakukan. Alah, masih lama, masih terlalu muda untuk bertobat. Tiba-tiba selesai. Kalau sudah selesai tanpa bertobat kemana? Neraka. Coba lihat kiri kanan dan katakan, awas, selesai. Halo, nggak ada yang berani. Jangan sampai selesai tanpa bertobat. Orang ini selesai tanpa pertobatan. Dan pasti dia akan masuk dalam api neraka itu, siksaan. Upah dosa adalah maut. Ya, Yesus disalibkan dan dia berkata selesai. Siapa yang meresponi positif, itu adalah kesempatan yang terbaik. Itu yang pertama, mengingatkan kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Mari, jangan kita berpikir, saya udah orang Kristen pasti masuk surga. Saya sudah rajin ke gereja, berseru Tuhan, Tuhan. Tidak. Matius pasal 7 kita sudah sering kali membacanya. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Dikatakan kamu melakukan kejahatan, kamu tidak mau bertobat, kamu tidak mau merendahkan diri. Memang kamu berseru kepada Tuhan, tapi hidupmu tak ada perubahan, tidak ada pembaharuan. Padahal orang yang lahir baru, orang yang sudah percaya Yesus, pasti ada pembaharuan di dalam hidupnya, pasti, tidak bisa tidak. Karena apa? Tabiat dosa tidak menguasai dia. Sesekali bisa jatuh, bisa. Kita sudah belajar itu, dosa yang tidak membawa kepada maut. Tapi tidak berarti kita terus di situ. Kalau terus di situ, dipertanyakan benarkah kita sudah lahir baru. Penjahat ini ternyata keputusan terakhir adalah menghujat Yesus. Keputusan terakhir tidak percaya kepada Yesus. Keputusan terakhir tidak bertobat. Karena apa? Karena setelah itu gak ada kesempatan lagi. Selesai dia, mati. Hari itu harus mati. Kebenaran yang kedua, orang yang percaya, yang bertobat, dosanya diampuni, diselesaikan oleh Yesus. Tetelestai. Inilah artinya sesungguhnya. Yang tadinya kitalah yang terkutuk itu dan kita harus menanggungnya, tetapi kemudian itu diambil alih oleh Yesus atau diserahkan kepada Yesus, atau Yesus menerima semua itu supaya orang yang percaya ini, yang menyerahkan diri kepada Yesus, dia mengalami keselamatan itu. Di ayat 42, lalu ia berkata, di kayu salib itu, seorang penjahat yang hari itu punya kesempatan bersama dengan Yesus, dan dia tahu siapa Yesus. Dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi eskatologinya mantap. Dia tahu firman Allah. Dia tahu juga kebenaran bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja. Sementara yang lain mengolok-olok, menghujat. Wow, mau inilah dia raja orang Yahudi. Tulisan itu hanya untuk mengolok-olok saja. Tetapi di kayu salib itu ada seorang yang tahu persis, orang ini gak bersalah. Yesus ini akan datang sebagai raja. Dan ada permohonan, ada penyerahan kepada Yesus. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah akan aku. Aku percaya kepadamu, engkau akan datang sebagai raja itu, raja yang adil itu. Ingat aku, jangan lupakan aku.
panggil namaku, selamatkan aku. Wah, ini penyerahan yang luar biasa, karena memang kesempatan tidak ada lagi buat dia untuk bertobat melalui perbuatannya. Dia mau berbuat baik, nggak ada lagi. Hari itu dia akan mati. Dan Yesus berkata di ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, kalau Tuhan mau berkata kepada kita bagaimana kira-kira kalau dikata hari ini juga, bersama atau tidak? Oh, kita mau berkata, ingat akan aku, Yesus, ketika Engkau datang sebagai Raja. Artinya saya percaya, saya mau bertobat, saya mau memperbaharui hidup saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya kepadamu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, ini seorang yang mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kalau saudara mengerti, memahami arti diselamatkan, arti dibebaskan dari hukuman maut. Ya, mungkin pernah saudara mengalami sakit yang luar biasa dan divonis oleh dokter 3 hari lagi atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi mati. Tapi kemudian saudara mengalami mujizat dan ternyata sembuh. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, artinya waktu kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan kita, upah dosa adalah maut. Seharusnya kita masuk neraka, tetapi Yesus menyelamatkan kita. Yesus membebaskan kita dari hukuman maut itu. Bukankah ini satu kebahagiaan yang luar biasa? Mati pasti masuk surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya apabila tiba waktunya aku datang, aku menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu sebabnya Yesus hari ini artinya sama-sama mati mereka. Ya. Sama-sama mati dan sama-sama berada di Firdaus. Bagaimana dengan penjahat yang satu yang menghujat? Oh, kalimat ini tidak sampai kepada dia. Oh, dia nggak mau bertobat, dia tidak dapat berkat, dia tidak dapat keselamatan, dia tidak dapat pengampunan. Ya, upah dosa adalah maut, itu buat dia. Tetapi seorang penjahat yang bertobat, yang mengenal siapa Yesus, tidak terlalu banyak dia tahu tentang Yesus karena dia tidak sekolah teologi, dia tidak banyak ke gereja dia karena selama hidupnya dia penjahat. Tapi sekalipun penjahat rupanya masih dengar tentang Yesus. Luar biasa ya. Ada banyak kesaksian orang-orang penjahat yang luar biasa ternyata masih dengar tentang Yesus. Dan titik tertentu dia menyerahkan diri kepada Yesus. Itu luar biasa. Ya. Dia mengalami sukacita, dia mengalami kebahagiaan, dia bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah selesai. Ya. Kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan berbunyi begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kenapa Yesus ada di salib itu? Untuk memikul dosa penjahat yang di sebelahnya yang percaya. Tapi dosa yang gak percaya itu ditanggung dia sendiri. Upah dosa adalah maut, berarti dia akan masuk kematian yang abadi. Tetapi orang yang percaya ini, dosanya dipikul oleh Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib itu. Dan akhirnya penjahat itu mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, mengalami keselamatan. Itu adalah gambaran dari kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kita sudah mengalami kemerdekaan. Amin. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami sukacita. Dosa kita ya dipikul, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib itu.
Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 berkata begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itulah pandangan orang-orang waktu itu dan sampai sekarang. Ada orang yang menganggap Yesus nggak ada apa-apanya, dia diperlakukan seperti itu. Masa itu Tuhan? Tapi jangan terganggu. Kita jangan terganggu iman kita ketika saudara mendengar orang-orang mengolok-olok Yesus, kok begitu sih? Kalau nggak begitu, bagaimana digenapi apa yang tertulis? Jadi kita paham, jadi jangan goncang iman kita ketika Tuhan kita diolok-olok seperti itu, kemudian kita goncang, iya ya kok Tuhan kayak gitu ya? Enggak, karena sudah ada tertulis. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dosa, perbuatan kita yang jahat, upah dosa dalam maut tadi, kematian ditimpakan kepada Yesus di kayu salib itu. Dan Yesus terima karena kasihnya kepada kita. Yesus mengasihi saudara dan saya, amin. Itu sebabnya dia rela mati di kayu salib itu. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia diam saja, ia tidak membantah. Dia tahu. Di Taman Getsemani ada permintaan kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada cara lain. Hanya satu-satunya, melalui salib itu. Yesus harus disalibkan. Yesus digantung di salib itu, dan darahnya lah yang membasuh dosa dan kesalahan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Mengapa Yesus disalib? Disiksa supaya darahnya itu membasuh dosa-dosanya. Sudah selesai. Masalah dosa sudah selesai bagi orang yang percaya. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya, baginya api neraka. Yang tidak percaya. Ada dua penjahat di situ. Ada kita juga sesungguhnya di situ. Adakah kita meresponi dengan cara yang benar? Kita tidak tahu kapan kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Tetapi pastikan Yesus bersama dengan kita. Dan kita katakan, Yesus, ingat akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Pemain musik maju ke depan dan pemimpin pujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita melewatkan tahun demi tahun memperingati kematian Yesus, tetapi respon kita tidak seperti seorang yang percaya. Mari respon kita harus seperti yang penjahat, yang menyadari dirinya orang jahat, dan kesempatan untuk berserah kepada Yesus dia gunakan dengan baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hari ini jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Sekiranya ada hal-hal yang harus kita bereskan, mari kita bereskan. Kita datang kepada Tuhan.